Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sari Gwitanisi, mahasiswa semester 3 dengan NIM 501199985 pada tugas tutorial ketiga program studi pendidikan dasar, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Berikut adalah hal-hal penting yang dapat disarikan dari artikel Askuping Review of Research on School Reset Outdoor Education in the Nordic Countries berdasarkan isi dokumen yang dilampirkan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yang pertama adalah tujuan utama penelitian, di mana penulis melakukan scoping review untuk memetakan cakupan, karakter, dan kecenderungan penelitian empiris tentang outdoor education atau OE yang dilakukan di 5 negara Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Untuk jenjang kelas 1 sampai 13, mereka berangkat dari temuan bahwa meskipun ada anggapan tradisi Nordik dalam pendidikan luar ruang, penelitian Nordik jarang masuk dalam usulan internasional. Berikut adalah ruang lingkup dan metodenya. Dari 585 publikasi, hanya 52 studi yang memenuhi kriteria inklusi, di mana sebagian besar penelitian berbasis kualitatif dari 31 studi fokus pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menyelidiki berbagai mata pelajaran, terutama sains, tetapi matematika bahasa juga merupakan pelajaran yang diteliti. Penelitian yang dianggap OE adalah yang dilakukan di ruang terbuka, contohnya di alam, di taman, di kebun sekolah, halaman sekolah, dan dipimpin oleh guru sekolah, bukan fasilitator ruang. Temuan utama berdasarkan kategori tersebut adalah penulis mengelompokkan studi ke dalam 7 kategori tematik. Yang pertama adalah perspektif guru, ada 13 studi, di mana guru umumnya berpandangan positif terhadap OE, yaitu meningkatkan komunikasi, hubungan guru dengan siswa, dan memotivasinya. Adanya tantangan keterbatasan waktu, persiapan, keamanan siswa, serta kebutuhan dukungan manajemen sekolah. Pada konteks prioritisasi, masalah keselamatan lebih dominan karena aktivitasnya lebih menantang, misalnya hiking dan camping. Untuk menjawab pertanyaan B, yaitu hakikat outdoor education, di mana ada 12 studi. Outdoor education dipandang sebagai pembelajaran interdisipliner, konseptual, dan kaya pengalaman langsung. Ada 2 cara pandangan, outdoor education sebagai bagian integral dari pelajaran di kelas, di mana saling menguatkan. Yang B, outdoor education sebagai sumber pengalaman praktis, sedangkan kelas untuk teori. Praktik Udeskole di Skandinavia semakin meningkat, terutama pada level SD. Untuk menjawab pertanyaan C, yaitu kesejahteraan atau well-being, ada 11 studi di mana outdoor education terbukti meningkatkan aktivitas fisik siswa, meningkatkan kesejahteraan sosial dan hubungan antar siswa, juga memiliki efek mental positif terutama pada siswa laki-laki. Namun, pada beberapa konteks, outdoor education justru mengganggu konsentrasi siswa berprestasi rendah. Secara garis besar, artikel ini memetakan penelitian tentang pendidikan luar ruang atau outdoor education di sekolah-sekolah Nordik karena meski dikenal memiliki tradisi kuat dan belajar di alam, penelitian dari kawasan ini jarang tampil dalam tinjauan internasional. Dari 586 publikasi yang ditelusuri,
penulis menemukan 52 studi yang relevan. Sebagian besar penelitian dilakukan di Denmark, Norwegia, dan Swedia, terutama pada jenjang sekolah dasar dengan pendekatan kualitatif. Secara umum, outdoor education di negara Nordik banyak diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, terutama sains, matematika, bahasa, dan kegiatan rekreasi alam khas Nordik. Hasil review menunjukkan 7 fokus utama penelitian, yaitu perspektif guru, karakteristik education outdoor, kesejahteraan siswa, pembelajaran kognitif, proses pembelajaran, pemanfaatan digital, dan pendidikan berkelanjutan. Temuan yang paling menonjol adalah bahwa guru memandang outdoor education sebagai pendekatan yang memperkaya komunikasi, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Meski memerlukan dukungan sekolah serta manajemen keamanan yang baik, outdoor education juga terbukti meningkatkan kesehatan fisik, hubungan sosial, dan kesejahteraan mental siswa, terutama di sekolah dasar. Dari sisi akademik, banyak penelitian menunjukkan dampak positif outdoor education terhadap pembelajaran kognitif seperti pemahaman konsep dan motivasi belajar. Meski beberapa hasil tidak selalu signifikan, keberhasilan pembelajaran banyak dipengaruhi kemampuan guru menghubungkan aktivitas luar ruang dengan tujuan pembelajaran di kelasnya. Sebaliknya, riset tentang penggunaan teknologi digital dan distribusi outdoor education terhadap pendidikan keberlanjutan masih sangat terbatas. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah outdoor education ala Nordik sudah terimplementasi di Indonesia? Saya akan mencoba menjawab bahwa secara umum di Indonesia, outdoor education seperti yang dijelaskan dalam artikel, yakni pembelajaran terstruktur di luar kelas, dipimpin guru dengan tujuan mendukung capaian kurikulum sudah ada di Indonesia, tetapi belum menjadi praktik rutin dan sistematis seperti di negara Nordik. Di Indonesia, praktik outdoor education biasanya muncul dalam bentuk yang pertama, pembelajaran luar kelas atau outing class, di mana guru membawa siswa belajar ke misalnya taman, kebun sekolah, lingkungan sekitar, museum, atau kebun binatang. Contohnya, belajar ekosistem dia ganti dengan mengamati tanaman dan serangga di halaman sekolah. Selanjutnya, di Indonesia juga punya proyek kurikulum merdeka atau yang dikenal dengan P5, di mana di kegiatan eksplorasi lingkungan untuk tema seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, atau rekayasa dan teknologi. Ini sejalan dengan prinsip outdoor education di Nordik, belajar langsung dari lingkungan nyata. Selain itu, ada juga kegiatan pramuka dan LDKS, di mana melatih kemandirian melalui aktivitas alam mirip konsep Fruilit CV, meski tidak terlalu terkait langsung dengan pembelajaran akademik. Jadi contohnya, outdoor education sudah ada, tetapi lebih sporadis, tidak terstruktur praktik UD Sekolah di Nordik yang dilakukan secara reguler setiap minggu. Berikut adalah telaah implementasi di SDN Jati Bening 4, di mana mata pelajaran matematika kelas 5 dengan materi pengolahan data. Contoh penerapan yang relevan dengan pembelajaran saya, misalnya mengumpulkan data di lingkungan sekolah. Siswa melakukan observasi secara langsung, misalnya menghitung jumlah jenis tanaman di taman sekolah, mencatat jenis kendaraan yang lewat di depan sekolah, mengukur suhu di beberapa titik di halaman sekolah. Ini sesuai dengan outdoor inquiry dalam artikel, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman nyata.
Selain itu, siswa juga melakukan wawancara atau survei, di mana siswa mewawancarai teman di luar kelas untuk menentukan data tentang hobi, makanan favorit, atau tinggi badan. Nah, hal ini sama seperti penelitian Nordik yang menekankan integrasi teori dan praktek. Selain itu, kami pun mengadakan proyek pengolahan data melibatkan lingkungan. Misalnya, anak-anak mengamati cuaca harian selama 1 minggu, lalu mengukur panjang bayangan pada waktu berbeda. Selain itu, menghitung jumlah sampah di area tertentu sekolah sebagai bagian dari P5. Hal ini mirip dengan pendekatan sustainability education yang disebut dalam artikel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa outdoor education dalam artikel memang berakar kuat di negara Nordik. Tetapi prinsip-prinsip sudah ada dan dapat diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia, termasuk di sekolah saya yaitu SDN Jati Bening 4. Namun, penerapannya di Indonesia belum menjadi program rutin mingguan seperti UD Sekolah, melainkan lebih berbentuk praktik insidensial, proyek P5, atau pembelajaran konstekstual. Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa outdoor education menawarkan manfaat luas dan selaras dengan profil pendidikan, terutama mengenai integrasi teknologi, pendidikan berkelanjutan, dan bagaimana proses belajar berlangsung secara utuh antar kelas dan lingkungan luar ruang. Berikut adalah daftar pustaka dari artikel tersebut. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.